Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Ramadan, saya dari fisioterapi kelas B. Saya akan menjelaskan di sini tentang bagian-bagian kerangka. Oke, setelah itu saya akan bagian kerangka pada bagian kepala. Pada bagian kepala dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya kerangka kotak sama kerangka muka. Pada kerangka muka kita akan melihat gambarnya seperti ini. Pada kerangka yang ini namanya frontal, parietal, occipital, nasal, terus zigomatik, terus maxilla, mandible, femur, ethmoid sama sternioid. Pada bagian frontal itu bagi satu, terus pada bagian parietal itu juga ada dua, habis occipital ada satu, terus ini ada mandible ada dua, nasal ada dua, zigomatik ada dua, femur ada satu, sphenoid sama ethmoid ada satu. Terus langsung kita akan membahas tentang pada bagian dada. Bagian dada itu dibedakan menjadi ada namanya jugular notch, terus ada namanya habis jugular notch ada clavicular notch. Clavicular notch habis itu manubrium, body, terus ada xiphoid process, terus ada costal cartilage, terus ada yang namanya juga costal cartilage. Habis costal cartilage itu vertebrocondylar ribs, terus ada juga namanya floating ribs, terus ada juga yang namanya true ribs sama false ribs. Saya akan memberikan gambarnya seperti ini. Terus saya akan memberikan gambarnya di pada gambar yang ada di sini. Ini namanya jugular notch, besok clavicular notch, manubrium di atas, body, xiphoid process, terus ada bagian ini namanya costal cartilage, ini costal cartilage. Lalu ini floating ribs bagian bawah, lalu vertebrocondylar ribs. Dari 1 sampai 7 ya dinamakan sampai dengan true ribs. Lalu dari 8 sampai 12 namanya false ribs. Nah, pada bagian belakang kita juga akan menemukan yang namanya bagian posterior. Pada bagian posterior salah satu tulang rusuk dibedakan lagi menjadi macam-macamnya. Ada yang namanya angel. Ini pertama head. Ntar saya kasih lihat gambarnya ada di sini. Ini namanya head. Bisu neck. Ini angel itu adalah miring. Terus ada namanya costal groove itu yang lebih tipis. Terus ada juga namanya sternal end pada bagian ujung yang menutupi bagian dada. Terus ada yang namanya itu tubercle itu bagian sini, nah di bawah pas di bawah. Lalu ada yang namanya habis tubercle itu articular fasces di bagian sini. Nah, sini. Selanjutnya saya akan membahas tentang yang namanya, nah lebih jelasnya gambar seperti ini. Pada bagian-bagian tertentu saya akan berikan gambarnya, dibedakan lagi pada tulang dada, tulang dada sini yang ada tepat pada yang menutupi yang menjadikan sebuah dada bidang, itu dibedakan lagi ada macam-macam namanya tulang. Pada ini bisa kita lihat, saya tidak bisa jelas ini karena saya tidak mau. Insicula cornalis, insicula clavicularis, insicula costalis 1 sampai costalis 7. Pada insicula costalis itu ada 1 sampai 7, biasanya dia itu berlubang. Saya akan berikan gambarnya di sini. Terus pada lagi dibedakan jadi body, habis itu corpus termi, angulus termi, manubrium termi bagian sini. Habis ini namanya corpus angulus termi, baru corpus termi. Lalu ada juga yang namanya pada perbatasan antara insicula costalis 2 itu namanya sipis manubrio sternalis. Terus ada namanya sipisis
sipisis siposternalis. Anatomi berikutnya nama massa promosi breathing yang terdiri dari transversus abdominis, yang dimana pada bagian perut bagian ini saya kasih lihat gambar yang berfungsi sebagai compression abdominal wall untuk mengkompresi pada bagian perut. Terus ada external oblique sama internal oblique, yang dimana sebagai rotasi pada vertebra kolom untuk penggerakannya ini eksternal, internal bagian bawahnya, dan juga sebagai untuk mengkompresi pada bagian perut. Terus ada namanya otot diafragma sebagai expand thorax cavity, yang dimana untuk melakukan pergerakan pada bagian torakal, otot benih untuk membantu pada bagian diafragma. Terus ada yang juga namanya rectus abdominis yang pada bagian perut, yang bisa pada orang suspek, berfungsi untuk mengkompresi bagian perut, dan juga sebagai lumbar of rotasi lumbar region of abdominal wall. Terus ada yang juga namanya external intercostal sama internal intercostal, di mana external intercostal itu sebagai elevator rib check, dan juga internal intercostal sebagai depressor rib check. Terus ada juga namanya muscle promotion head movement yang terdiri dari splenius, yang dimana itu untuk menggerakkan pada bagian otak di bagian sini. Terus ada namanya bagian belakang, splenius itu pada bagian belakang. Terus ada namanya sternocleidomastoid, ini bagian di bagian sini dia, sternocleidomastoid bagian sini itu berfungsi sebagai juga rotation left head. Terus ada juga namanya spalnus itu sebagai rotation head juga di bagian sini dia, di bagian sini. Kalau sternocleidomastoid pada bagian sini. Ada namanya masseter bagian sini, dan juga temporalis juga itu berfungsi mengangkat rahang bawah. Terus ada buccinator, dan itu berfungsi sebagai menjilat. Terus ada platisma di sini sebagai mengangkat rahang bawah. Terus ada orbicularis di bagian sini sebagai mencibir. Habis itu orbicularis sebagai mencium, mentalis mengkerutkan dagu. Terus ada namanya depresso labis inferioris sebagai mencibir. Terus depressor labi angulioris sebagai mengkerutkan bagian bawah. Terus ada juga namanya risorius bagian sini sebagai untuk makan. Terus ada levator labi inferioris bagian sini, berarti ini sebagai untuk kita menjilat. Terus ada juga namanya zygomatic di sini buat tersenyum. Terus ada orbicularis oculi sebagai mengedipkan mata. Terus ada frontalis untuk mengangkat dahi, dan occipitalis untuk menutupkan bagian belakang. Sekian, terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah anatomi dasar yang mungkin untuk saya sebagai pemula. Sekian, terima kasih.